Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Adi Suryadi di dalam pembahasan psikologi male versus female. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pernyataan yang sudah tersebar di masyarakat umum, yaitu laki-laki itu lebih pendiam dibandingkan perempuan. Atau bahasa lainnya, perempuan itu lebih cerewet dibandingkan laki-laki. Apakah pernyataan ini benar? Apakah sudah ada dasar untuk menyatakan pernyataan ini benar? Atau malah sebaliknya, laki-laki yang sebenarnya lebih cerewet dibandingkan perempuan. Nah, berdasarkan buku yang saya baca ini, di sini menjelaskan bahwa keyakinan atau pernyataan itu adalah pernyataan yang salah besar dan sama sekali tidak benar. Dan pernyataan itu hanya merugikan pihak perempuan saja. Karena dikit-dikit kita selalu bilang perempuan itu cerewet. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, kalau berada di luar rumah, biasanya laki-laki itu akan lebih cerewet dibandingkan perempuan. Mungkin kita nggak sadar kalau kita sebagai laki-laki ketika di luar itu lebih aktif berbicara ketika dibandingkan ketika kita berada di rumah. Kenapa hal itu terjadi? Karena seperti pembahasan sebelumnya, laki-laki itu menganggap dunia luar itu adalah ajang pergulatan, ajang kompetisi, di mana bumi ini atau dunia ini seolah-olah berbentuk piramida, di mana titik tertinggi itu adalah target utama mereka, atau kita sebut sebagai satu kesuksesan. Tapi ketika dia berada di bawah, itu dia akan merasa harga diri sebagai seorang laki-laki itu hancur. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkan laki-laki itu berbicara. Salah satunya adalah ketika ada seseorang atau kompetitornya itu mulai menyaingi dia. Ataupun ada seseorang yang mulai menjelek-jelekkan dia dengan mengatakan sesuatu tentang dirinya yang tidak baik. Nah, secara otomatis laki-laki itu merasa sangat terganggu harga dirinya. Oleh karena itu, biasanya laki-laki akan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Bagaimana cara melakukan pembelaan? Melakukan pembelaannya adalah dengan berbicara. Biasanya ketika di luar, laki-laki memang akan sangat banyak berbicara karena itu berkaitan dengan harga dirinya. Jadi harga diri laki-laki ini sangat tinggi. Kalau dia merasa terganggu harga dirinya, maka dia akan mulai berbicara, karena berbicara itu adalah senjata yang paling ampuh. Dengan berbicara kita bisa meyakinkan seseorang, ataupun kita bisa memberikan informasi, baik itu benar ataupun tidak benar, tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, ketika tadi di luar laki-laki banyak berbicara, ketika dia kembali lagi ke rumahnya, laki-laki sudah merasa lelah dengan pergulatan dan kompetisi yang dilakukannya di luar. Oleh karena itu, kebanyakan laki-laki itu akan diam ketika berada di rumah. Nah, berbanding terbalik dengan perempuan. Perempuan ketika dia di luar, dia akan menjaga image-nya bahwa dia adalah perempuan yang baik, perempuan yang tenang, perempuan yang pokoknya baiklah di mata orang lain. Nah, tetapi sebenarnya perempuan mempunyai kebutuhan berbicara. Oleh sebab itu, ketika berada di rumah, siapa lagi orang yang bisa mendengarkan perempuan kecuali pasangannya, yaitu suami, ya kan? Nah, ketika perempuan sudah mulai berbicara panjang lebar di rumah, yang laki-laki tadi sudah capek bekerja di luar, berdebat di luar, maka akan terjadi konflik antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki pengen ketenangan, sedangkan perempuan
pengen berbicara. Nah, ketika berada di rumah, perempuan bisa bercerita panjang lebar, bisa bercerita dari A sampai Z, mulai dari masa depan, masa sekarang, sampai masa lalu. Itu bisa saja diungkit oleh perempuan. Apalagi ketika laki-laki tadi tidak mendengarkan si perempuan dengan baik, maka mulailah dia mengungkit-ungkit permasalahan-permasalahan yang telah lalu. Nah, hal ini perlu dipahami oleh laki-laki dan perempuan, karena kebutuhan perempuan itu adalah untuk didengarkan, sedangkan kebutuhan laki-laki ketika di rumah adalah untuk ketenangan. Nah, bagaimana solusi untuk memberikan hak-hak atau keinginan dari kedua belah pihak ini? Harus ada yang mengalah. Jadi ketika di rumah, laki-laki berusaha untuk menjadi pendengar yang setia untuk menghindari perdebatan, ataupun sebaliknya, perempuan harus memberikan ruang kepada laki-laki untuk dia menenangkan dirinya. Biasanya, perempuan juga akan mengerti ketika laki-laki sedang diam. Dia akan memberikan waktu kepada laki-laki untuk menenangkan diri. Nah, yang sering kali terjadi adalah si laki-laki kebablasan nih menenangkan dirinya. Akhirnya dia asik dengan kehidupannya sendiri. Dia tidak memperdulikan si perempuan atau pasangannya di rumah. Ini menjadi hal yang sangat tidak baik dan bisa menimbulkan permasalahan. Contoh, aku sendiri. Aku kalau di rumah setelah pulang dari kerja memang perasaan tuh pengen menyenangkan diri atau berdiam diri saja. Berdiam diri dan melakukan hal-hal yang aku inginkan, seperti main game atau main handphone atau nonton TV. Nah, ketika itu aku merasa mulai tenang. Tapi ketika perempuan datang menghampiriku, istriku datang menghampiriku, kemudian mulai mengajakku berbicara, maka konsentrasiku mulai terganggu dan itu menyebabkan aku mulai naik spanding, mulai emosiku mulai naik. Jadi ini perlu disadari oleh laki-laki untuk dapat menenangkan diri pada waktu yang tepat. Kemudian perempuan juga harus membiarkan laki-laki untuk menenangkan dirinya. Pokoknya intinya adalah harus saling mengerti. Ketika kelihatan laki-lakinya capek atau suaminya capek, maka berikan dia waktu sebentar untuk menenangkan diri. Dan ketika melihat perempuan ingin berbicara, maka sebagai seorang laki-laki menjadilah pendengar yang baik. Nah, intinya adalah laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama cerewet, tetapi beda tempatnya saja. Biasanya perempuan lebih cerewet di rumah, sedangkan laki-laki itu lebih cerewet di luar untuk mempertahankan harga dirinya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.